Agustin. Kali ini saya masih akan terus membahas mengenai konten marketing. Nah, dalam podcast kali ini saya bersama mahasiswa cantik jelita saya yaitu Iza. Halo Iza. Halo Ibu. Apa kabar Iza? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Iza, boleh dong kenalan dulu kamu dari program studi apa dan masuk kelas saya kelas apa? Baik. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iza Faiza dari program studi D4 Pemasaran Digital dari mata kuliah konten marketing. Ya, pas banget ya sama bahasa kita hari ini. Nah, teman-teman semua, kita nanti akan bahas satu brand lokal. Sebenarnya sederhana karena beliau adalah UMKM sebenarnya, Zai, yang belum punya cabang. Namun mungkin teman-teman yang nonton udah pernah lihat konten viralnya yang karena cukup unik. Jadi viral itu kan macam-macam ya, Zai. Ada yang memang dia bermanfaat sekali atau kontroversial bahkan. Nah, kalau ini tuh memang kayak unik banget gitu ya. Lucu gitu. Nah, yaitu nama brandnya adalah Niagara Fruit. Gimana kita mungkin bisa coba dulu? Niagara Fruit. Ya. Itu yang sering dia sampaikan lewat TikToknya, yang mana TikTok tersebut jadi viral saat ini gitu ya, Zaya. Betul banget. Oke. Tadi teman-teman udah tahu bahwa kita akan kupas tuntas bagaimana Niagara Fruit ini kontennya sederhana tapi bisa viral. Nah, kalau menurut Iza sendiri, kenapa sih konten dari Niagara Fruit ini bisa viral banget di TikTok, Za? Oke, jadi kan kita bakal bahas si Niagara Fruit ini kenapa sih bisa viral banget apalagi di platform TikTok. Nah, jadi ini Niagara Fruit ini kan punya si Bang Ucup. Nah, Bang Ucup ini tuh dia tuh bukan pedagang jus biasa gitu. Jadi dia tuh nunjukin di konten dia tuh POV penjual jus yang sesuai mood gitu. Waduh, kayak gen kamu bukan Za? Iya, udah bercanda ya. Kemudian. Oke, terus apa yang dia lakukan di kontennya itu, Za? Oh iya, jadi tuh dari kontennya itu dia tuh cerita gitu. Jadi di kontennya itu kuncinya storytellingnya gitu. Nah, di sini tuh jadi setiap video atau konten yang dia buat itu bukan sekedar jualan aja, tapi ada cerita lucunya, wholesome, terus juga bahkan kayak nyelipin tuh kerja keras si penjual jus dan kejujuran dia gitu. Dan bahkan dia tuh kayak suka nurutin request netizen, kayak bang bikin jus sawo, bang bikin jus pete, tapi nanti dia yang minum. Saya kebayang jus pete gimana tuh rasanya. Iya gitu itu kan. Beneran ada? Iya, ada Bu di TikToknya dia itu ada jus pete sama jus sawo. Oh, jadi kalau kalian yang memang belum pernah makan minum jus pete bisa ke Bang Ucup itu ya. Iya, bisa kita lihat langsung. Nah, itu dari situ tuh kayak hadir yang namanya tuh elemen komedi sama otentiknya gitu loh. Jadi kayak nyeritain cerita di balik jusnya itu sendiri. Oke, jadi si Niagara Fruit ini memang cukup unik karena tadi kalau yang disampaikan Iza bahwa di dalamnya dia coba untuk mengemas secara komedian tetapi juga tetap natural gitu ya. Nggak hilang dari ciri khas penjual jus gitu. Penjual jusnya yang memang moody. Nah, moody, Oke, kalau kita lihat dari sisi kekuatan dari konten Niagara Fruit ini juga memang bagus secara visual sih, Zaya. Iya, jadi betul. Bukan hanya substansi kontennya itu sendiri atau isi kontennya itu sendiri yang memang dia cukup cerdik kalau menurut saya ya, tapi si Bang Ucup ini juga sangat concern sama yang namanya visual dari video-video dia. Sehingga bisa enak nih dilihat gitu kan. Kalau kita lihat kan kalau mungkin kebanyakan UMKM itu bikin video itu tuh ya udah ala kadarnya, kecerahannya juga nggak diatur. Kalau si Niagara Fruit ini dari sisi kecerahannya itu konsisten ya, Za. Dia selalu cerah, kemudian temponya itu cepet sih, cuman tetap rapih dan enak gitu dilihat kita. Jadi transisinya juga bagus. Jadi editingnya kayaknya Bang Ucup juga udah jago nih ya. Iya, betul banget. Emang menarik itu di videonya itu yang konsisten dan bikin seger, terus fun, dan tapi itu tetap enak dilihat gitu loh, Bu. Jadi itu kayak profesional tapi merakyat. Waduh, gitu. Mantap. Oke, terus apalagi nih Za yang keren dari video si Niagara Fruit ini? Nah, dari Niagara Fruit ini kan emang si Bang Ucup as ownernya dia tuh kayak udah
apa sih namanya, kayak dia otentik dia banget gitu. Oh, Niagara Food Bang Ucup. Jadi ketika kita ngeliat Bang Ucup, oh ini Niagara Food gitu. Oke, dan hasilnya emang kelihatan banget ya. Jadi Iya betul. Niagara Fruit ini kan UMKM kecil sebenarnya, dia mikro bahkan ya kategorinya. Tapi brand awareness yang dia bangun melalui viralnya TikTok dia itu drastis sekali gitu ya. Betul. Karena kayaknya jarang dengan moody seller gitu tuh kayaknya jarang ya. Iya, betul. Konsep kayak gitu sih kan orang kan berjuang terus melihat kualitas yang baik dari setiap bahan atau ingredientsnya, itu dia kayak memang senatural itu gitu. Dan ternyata itu cukup tinggi kenaikannya, bahkan drastis dibilangnya ya. Dan banyak orang tahu Bang Ucup itu bahkan belum pernah beli jus, tapi memang karena si TikToknya itu ya yang dibikin sama si Bang Ucup. Nah, kalau dari sisi marketingnya nih Za, dampaknya apa nih Za setelah viral ini ke si Bang Ucup? Nah, yang paling kelihatan nih pastinya kepercayaan audiens yang meningkat banget gitu loh. Jadi tuh muncul juga nih efek user generate content gitu. Jadi dimana banyak orang tuh datang ke kedai si Bang Ucup ini tapi nggak cuma beli jus, tapi dia juga kayak penasaran mana sih Niagara Food yang kayak gimana gitu. Nah dari situ kan kayak muncul nih kayak bikin video review atau kayak goes to Niagara Food kayak gitu. Itu kan kayak nyempilin promosi kecil-kecilan buat Niagara Food. Kayak tadi kita udah sebut Niagara Food, itu juga salah satunya mungkin yang aku jadi apaan sih ini, jadi penasaran betul. gitu ya. Nah, jadi si UGC itu atau user generate content itu jadi akhirnya memang membuat salah satu marketing gratis ya, betul. bisa dibilang itu dari untuk Niagara Food-nya sendiri. Dan ini karena didorong serasa puas orang gitu ya, kemudian penasaran konsumen, jadi orang-orang pun mencoba untuk pansos juga ya, untuk Niagara Fruit gitu kan. Jadi mencoba untuk pansos juga bisa jadi salah satu dampak positif juga, semakin viral lah si Niagara Fruit itu. Nah Iza, kalau kita ambil intinya nih, apa sih pembelajaran paling penting yang bisa diambil mungkin dari teman-teman yang lagi usaha atau UMKM di luar sana dari keberhasilan si konten marketing ala Niagara Fruit ini? Nah pastinya tuh ini nih Bu, yang poin paling penting gitu, paling krusial. Jadi tuh ada 3 poin utama gitu yang perlu dicontek sama UMKM lain. Nah yang pertama itu, jadi mulai sekarang kita tuh stop jual produk yang secara hard selling gitu, tapi kita mulai juga branding, terus storytelling terkait produk yang kita jual gitu. Terus yang kedua itu kita tuh konsisten sama segi tone maupun visualisasi dari konten yang kita buat, karena itu juga berpengaruh gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak kita monoton aja kontennya, itu tuh bikin netizen atau yang nonton tuh cepet bosen gitu. Terus yang terakhir ini tuh kadang suka lupa Bu. Nah itu kita tuh perlu listen to the netizen, karena kita tuh perlu kan masukan-masukan buat brand kita, produk kita kayak gitu. Jadi yang dibuat itu ternyata untuk dari hasil analisa Iza dan juga teman-teman tentunya ya, si Niagara Fruit ini kontennya nggak cuma dari sekedar challenge viral konten atau misalnya joget-joget gitu ya, tapi tentang bagaimana dia menciptakan koneksi ke konsumennya, membangun brand personality dia itu seperti apa jusnya, dan selain lucu memang dia otentik gitu ya, otentik tadi ya. Oke, itu tadi teman-teman ada 3 hal yang sudah Iza sampaikan ya, terkait dengan ada beberapa ternyata yang harus menjadi poin penting ketika teman-teman UMKM itu membuat video agar juga viral dan orang-orang juga tergerak untuk membeli produk tersebut. Kan kalau viral doang nggak beli juga ini ya, nggak konversi. Kalau ala-ala kita gitu kan buat apa gitu ya, harus konversi juga walaupun bikin sesuatu yang lucu atau menarik gitu. Oke, terima kasih Iza sudah menganalisa begitu dalam tadi poin-poinnya. Semoga 3 poin tadi sangat bisa diaplikasikan oleh teman-teman semua. Jadi kalau saya bisa sebut lagi terkait dengan 1, harus storytelling produknya yang baik, terus kemudian konsistensi dari pembuatan videonya sendiri ya, dari sisi tone, dari sisi visualnya gitu ya. Kemudian harus listen to netizen, nggak boleh jalan sendiri gitu ya. Iya betul. Dan semoga insight tadi bisa membuat teman-teman yang sekarang lagi struggling untuk membuat konten bisa diaplikasikan dan membuat FMCG kita juga semakin
bagus gitu ya. Oke. Terima kasih sekali lagi Iza sudah Sama-sama mau Ibu ke podcast saya ya. Terus apa nih Iza yang terakhir untuk mungkin teman-teman UMKM di luar sana yang sekarang lagi struggling membangun konten? Oke, buat teman-teman semua yang lagi struggling buat bikin konten untuk brand kalian, itu tuh harus tetap semangat dan jadilah otentik dan konsisten. Oke, jadi otentik dan konsisten ya. Ya, Ceritanya storytelling terserah nanti teman-teman apa gitu ya. Tapi harus otentik dan konsisten, benar sekali. Dan Betul. setiap produk punya cerita. Ya, Gitu dan ya. punya ciri khas masing-masing. Oke, keren sekali kan mahasiswa saya. Oke, saya rasa cukup dulu podcast kita hari ini. Terima kasih sekali lagi Iza. Sama-sama Ibu. Semoga nanti bisa mampir lagi di podcast saya di Siap. kesempatan selanjutnya. Saya akhiri. Bye-bye. Dadah.